ke Paris lagi. Selamat mendengarkan. Marsha masih memulihkan diri beristirahat di rumah. Asisten Lee dan beberapa asistennya pagi-pagi sekali sudah ke Saint Jewelry, tepatnya di ruangan direktur marketing dan ruangan desainer utama. Para asisten tersebut merapikan barang-barang milik Ai dan Reina. Dalam waktu cepat, asisten Lee sudah mendapatkan bukti kejahatan Ai dan Reina. Di kota ini, banyak gedung hampir dimiliki oleh keluarga Liu. Karena itu, asisten Lee tidak kesulitan mencari bukti pertemuan transaksi jual beli desain ini. Video bukti sudah di tangan, saksi sudah dijebluskan ke penjara. Saatnya mengeksekusi otak dari semua kejahatan ini. Reina dan Ai tiba di Saint Jewelry dengan biasa, tanpa mengetahui bahwa angkara murka besar telah menunggu mereka. Mereka terkejut melihat semua barang-barang mereka telah terletak di depan pintu ruangan kerja mereka. "Ada apa ini?" tanya Ai kepada asisten Lee. "Bukankah Nona yang paling memahami tentang ini semua?" jawab asisten Lee. "Nona, dalam dunia, ada hal-hal yang hanya bisa kau pandang, namun tidak bisa kau gapai." Sindir asisten Lee yang mengetahui bahwa Ai sudah menyukai tuannya semasa kuliah dulu. "Mengincar posisi Nyonya Liu dengan cara menyakiti Nyonya Liu. Sungguh, itu sama saja kau baru saja menandatangani kontrak kematianmu." Bisik asisten Lee kepada Ai. "Apa? Marsha adalah Nyonya Liu?" pikir Ai dengan tak percaya. Louis sudah menikah, namun mengapa tidak ada satupun surat kabar yang memuat tentang ini? Pikirnya lagi. Lamunan Ai terbuyarkan ketika aparat polisi menangkapnya. Semua staf Saint Jewelry hampir-hampir tak percaya bahwa Nona Ai yang dikenal luwes dan cerdas adalah otak di balik pembocoran rahasia tersebut. Lebih-lebih tentang Reina, mereka semakin tak habis pikir. Selama ini Reina selalu baik kepada mereka, ramah, dan suka sekali mentraktir dan memberikan hadiah-hadiah kepada tim. Mengetahui hal ini membuat mereka menjadi merasa bersalah dan tak enak hati kepada Marsha. Asisten Lee mendekati Elana. "Nona Elana, kau yang akan bertanggung jawab untuk keperluan peluncuran koleksi di Paris. Pengangkatanmu sebagai direktur marketing akan segera kami proses," ucap asisten Lee. Direktur Paris, ucap Elana terbata tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ya, Nona Elana, persiapkanlah dirimu dengan baik," ucap asisten Lee. Ini semua adalah pengaturan dari Louis. Melihat Elana berteman baik dan tulus kepada Marsha, maka Louis berterima kasih kepada Elana dengan cara ini. Lagi pula, dia sudah membaca CV Elana dan menilai Elana memiliki potensi besar dalam dunia marketing. "Baik, Tuan Lee," jawab Elana. Setelah asisten Lee pergi, semua mengelilingi Elana. "Elana, kau hebat sekali. Pagi-pagi sudah mendapatkan keberuntungan," ucap salah satu dari mereka. "Hei, kalian, daripada menyanjungku terus, bukankah kalian masih berhutang kata maaf kepada seseorang?" ucap Elana. Iya, kami akan meminta maaf secara langsung jika Marsha sudah kembali masuk bekerja," ucap salah satu dari mereka, dan diiyakan oleh tim yang lainnya. Salah satu tim mengambil sesuatu dari laci meja kerjanya. "Aku tidak butuh barang dari penjahat macam mereka," ucapnya seraya membuang parfum yang waktu itu diberikan oleh Reina. Aksinya ini dengan spontan diikuti oleh yang lainnya. "Kalian akan lebih terkejut jika orang yang kalian tuduh pencuri adalah ternyata Nyonya Liu, pemilik Saint Jewelry," ucap Elana dalam hati. Malam itu, ketika membawa Marsha ke rumah sakit, Louis telah memberitahu status Marsha sebagai Nyonya Liu. Elana sangat terkejut, sekaligus mengagumi Marsha yang tidak pernah menyombongkan diri tentang statusnya. Berapa banyak wanita yang mengaku-ngaku teman dekat dari Tuan Muda Liu. Baru pernah sekali makan malam dengan Tuan Muda, sudah memamerkannya di akun sosial media mereka. Namun Marsha yang sudah jelas-jelas menjadi Nyonya Liu, namun sekalipun tidak pernah menggunakan statusnya untuk menindas orang lain. Elana segera mengurus kepergian dirinya dan Marsha ke Paris. Sementara asisten Lee mengurus keperluan Louis untuk pergi ke sana. Selama beristirahat, Marsha menggunakan waktunya untuk mendesain cincin berpasangan. Ceklek, Louis memasuki kamar mereka diikuti beberapa pelayan. Marsha terheran melihatnya pelayan-pelayan itu memasuki walk-in closet mereka. "Ini ada apa?" tulis Marsha. "Kita akan ke Paris," jawab Louis. "Ayo kita berkemas, bukankah ada peluncuran koleksi yang harus kau hadiri?" ucap Louis. Louis bercerita apa yang baru saja terjadi.
sambil mengarahkan para pelayan untuk apa-apa saja yang akan mereka bawa ke Paris. Marsha mendengarkan sambil menutup mulutnya karena tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi, apakah aku sudah lulus menjadi suami siaga? Tanya Louis sambil tersenyum. Marsha hanya tertawa sambil mencubit lengan Louis. Merasakan suasana seperti ini benar-benar membuat hati Louis menghangat. Louis menggenggam tangan Marsha dan memandangi cincin yang melingkar di jari tangannya dan jari tangan Marsha. Lain kali, kita buat cincin yang lebih indah dari ini ya, ucap Louis. Tidak perlu, ini adalah cincin pernikahan kita. Tak akan terganti meski kau memberikan cincin seharga miliaran, tulis Marsha di notepadnya. Kau tahu, karena sifatmu yang seperti inilah yang membuatku jatuh cinta lagi dan lagi kepadamu, bisik Louis manja. Bandara Paris, Charles de Gaulle. Mata Marsha berbinar bisa menginjakkan kaki di Paris lagi. Kali ini, perjalanan lebih menghemat waktu karena menggunakan pesawat jet pribadi keluarga Liu. Elana apalagi, sepanjang hidupnya yang namanya menaiki pesawat jet pribadi sudah tentu belum pernah merasakan. Apalagi ke Paris, tak pernah terbayangkan. Ponsel Marsha berdering. Nama Hanli tertera di layar ponsel Marsha. Louis mengintip dan melihat nama Hanli lalu tersenyum. Jawablah, ucap Louis yang merasa rencananya berhasil. Louis mengundang Hanli datang ke peluncuran ini. Louis mengirimkan undangan atas nama Marsha. Louis ingin menyapa Hanli dengan identitas sebagai suami dari Marsha. Hanli, jawab Marsha. Dek, hati Louis terasa ngilu seperti menaiki roller coaster tertinggi di dunia. Mendengar Marsha mengeluarkan suara lembutnya untuk pria lain. apakah kau sudah di Paris? Tanya Hanli. Iya, jawab Marsha bingung. Aku menerima undangan peluncuran perdana koleksimu, karena itu aku akan datang, ucap Hanli menjelaskan, karena mendengar Marsha agak kebingungan. Undangan, ucap Marsha seraya menatap Louis yang berjarak tak jauh darinya. Ah, baiklah, aku akan menunggumu datang, ucap Marsha dan menyudahi sambungan ponselnya. Marsha berjalan menghampiri Louis. Apa kau mengirimkan undangan kepada Hanli? Tulis Marsha. Tentu saja. Seorang kakak bukankah harus melihat kesuksesan adiknya dan mengucapkan selamat sekaligus memperkenalkan suamimu ini kepadanya? Jawab Louis. Ya Tuhan, pria ini jika sedang kumat, terkadang selalu saja berbuat seenaknya, pikir Marsha sambil memijit-mijit pelan kepalanya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.